Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Insyaallah dalam waktu dekat kita selesaikan ini ya. Setelahnya nanti kita ngambil pelajaran masalah usul fikih karya As-Sa'di, tipis itu. Nah, barakallahu fikum, insyaallah dibagikan gratis lah insyaallah. Banyak-banyak berdoa aja ya. Seperti malam terakhir hari Jumat, sama setelah ini sudah dibagikan tadi ya, yang belum dapat nanti ke sana itu memang ya. Oleh yang ini usul lagi Bang insyaallah, teman tipis karya Sa'di. Nah. Apa kata beliau di sini barakallahu fikum, kita lihat. Qala al-muallifu asbahullah. Pantun yang ke-75, Addil amana lilladzi qad amanak wa la takhun man khana fahuwa qad halak. Artinya apa? Tunaikanlah amanah. Tepatilah amanah. Sempurnakanlah amanah pada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang dia berkhianat, karena sungguh dia telah binasa. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang berkhianat, biarkan dia berkhianat, dia nanti yang berdosa dan dia yang akan binasa. Kalau ada orang memberikan amanah kepadamu, nah barakallahu fikum, maka tunaikan amanah tersebut. Paham ya? Nah, karena Allah Ta'ala sudah merintahkan kan agar kita semuanya menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Jadi kalau diamanai uang untuk pondok pesantren misalkan 50 juta, sampaikan. Nah, kalau amanah itu pondok untuk pondok. Kalau amanah dakwah umum untuk beli apa? Pasir, semen, itu peralatan dakwah lah. Paham ya? Nah, tapi kalau amanah untuk santri ya santri. Tergantung amanahnya. Paham ya? Jangan amanah untuk santri malah dimakan sama gurunya. Keliru. Amanahnya untuk santri malah dimakan sama ustadznya. Parah. Paham ya? Amanah untuk santri malah belikan mobil Karimun, paham ya? Tambah parah lagi. Nah, 50 juta kan dapat Karimun bekas, 35 juta bekasnya ya Karimun yang mini itu. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, kalau ada amanah, tunaikan amanahnya. Antum diamanai harta itu paling berat, amanah harta paling berat. Paham ya? Terutama dalam masalah dakwah ini, kisah aja. Dalam masalah dakwah ini, kalau dia enggak amanah dengan uang yang diberikan muslimin untuk apa? Disampaikan kepada yang bersangkutan, sangat berat sekali. Paham ya? Karena harta itu manis. Dipermisalkan manis dan hijau. Coba selama antum di pondok pesantren ngaji, belajar. Nah, ketika ngajar, dulu mungkin belum pernah megang uang Soekarno-Hatta misalkan. Paling banyak cuma 5 lembar, paling banyak. Nah, ketika ada datang muslimin pun bukan hanya 5 lembar lagi, juta, 50 juta, 60 juta, itu kalau orang terfitnah kan bahaya. Maksudnya bagaimana? Amanah itu berat. Buktinya apa buktinya? Dalam surat Ahzab, akhir surat Ahzab, Allah Ta'ala awal mulanya amanah itu disodorkan untuk siapa? Ditawarkan untuk siapa? Untuk langit, bumi, gunung-gunung. Pada mampu nggak mereka? Nggak mampu. Mereka enggan untuk mengembannya karena berat itu loh. Paham ya? Nah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana dzaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami sodorkan amanah untuk langit, bumi, gunung, tawarkan itu. Tapi mereka semuanya apa? Enggan untuk mengembannya, mengadu, mengeluh. Berat amanah itu. Tapi ternyata mana siapa yang ngambil? Manusia itu loh. Paham ya? Nah, yang mana manusia itu apa? Dzaluman jahula, suka berbuat kezaliman dan suka barakallahu fikum, dan pada asalnya apa? Mereka berada di atas kebodohan. Paham ya? Jadi amanah itu berat atau ringan, Bang? Berat sekali. Paham ya? Jadi kalau kita dikasih amanah ya tunaikan pada yang berhak atau pada ahlinya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa hadhi aidan qaidatun muhimmah, ini juga kaidah penting. Annahu yajibu 'alal insan an yu'addil amanata liman ammanahu ala ayyi halin kan. Bahwasanya seorang itu wajib untuk menyampaikan amanah kepada siapa orang yang dia diamanahi, bagaimanapun keadaannya. Paham ya? Jadi wajib bagi dia yu'addil amanah, menunaikan amanahnya liman ammanahu, kepada orang yang dia diamanahi. Paham ya?
Ala ayyi halin, karena bagaimanapun keadaannya. Kalau amanahnya harta untuk pondok ya untuk pondok, kalau untuk pribadi ya untuk pribadi, paham ya? Kalau untuk bangun ma'had ya untuk ma'had, paham ya? Kalau amanahnya untuk kasihkan santri ya dikasihkan itu loh, walaupun apa 50-50. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti kejadian telah lalu. Maksudnya kalau amanahnya itu ya untuk itu gitu loh, jangan untuk kemana-mana gitu loh. Amanah untuk bagian santri malah ditaruh kantong ustadznya, berarti tidak amanah. Hati-hati ya. Biasanya yang tidak amanah itu adalah apa? Organisasi, parlemen, lembaga-lembaga, yayasan. Kenapa? Karena kalau datang dana dari muhsinin untuk yayasan, itu biasanya ada orang yang bergaya mengatakan untuk uang administrasi, uang capek, uang wirawiri katanya. Coba, dananya masuk 100 juta, tapi yang disampaikan ke pondok cuma 90 juta. Lah yang 10 juta kemana? Ternyata yang 10 juta barakallahu fikum masuk kantong untuk beli bensin katanya. Beli bensin 10 juta, bayangkan Bang. Paham ya? Ini realita, kenyataan itu loh. Kalau antum enggak percaya jangan dicoba. Paham ya? Jadi nanti kalau antum berdakwah punya pondok, jangan ada yayasannya. La jam'iyah wala muassasah. Enggak ada yayasannya. Katanya kalau enggak ada yayasan itu nanti katanya dibubarkan oleh pemerintah. Siapa yang membubarkan? 3 tahun alhamdulillah hingga sekarang enggak dibubarkan juga. Ma'hadarut Taqwa ini tanpa yayasan. Dan orang dulu yang ketika datang mengatakan, ini nanti enggak bisa berdiri Ustaz kalau tanpa yayasan. Akhirnya orang sekarang malu sendiri. Paham ya? Malu sendiri dan menyaksikan oh ternyata bisa juga. Bisa. Pondok pesantren ma'had itu bisa berdiri walaupun tanpa yayasan. Yang penting kan ada ininya. Ya enggak? Yang penting ada apanya ini? Fulus. Untuk bangun ada fulus. Asalkan enggak minta-minta. Penting itu ya. Upayakan ketika ya sekarang antum mungkin usianya masih muda belia ya. Nanti kalau udah saatnya berdakwah, wah itu upayakan jangan pakai yayasan. Walaupun yayasan salafiyah enggak usah kepencut sudah. Yayasan salafiyah itu salafnya siapa coba? Salafiyah itu kan nisbah kepada para salaf. Yayasan salafiyah itu salafnya siapa? Enggak ada. Itu sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya amanah itu berat. Kita lihat sini. Sawan kanat wadi'ah aw 'ariyah aw ijarah. Masyaallah. Baik amanah itu bentuknya wadi'ah titipan, 'ariyah pinjaman, ijarah kontrakan. Antum ketika kontrak rumah orang lain amanah, rumahnya jangan antum robohkan, rumahnya jangan antum bakar, rumahnya jangan antum rusak, amanah. Paham ya? Kalau antum mau bangun suatu bangunan di dalam rumah kontrakan, izin dulu sama pemiliknya. Paham? Mafhum? Paham? Ayo na'am. Kemudian kalau antum minjam barang itu amanah. Barang pinjaman jangan antum patah-patahkan. Barang pinjaman jangan antum rusak. Dijaga baik-baik. Kalau ada titipan, orang nitipan jangan dimakan titipannya. Paham ya? Ada orang menitipkan cilok ke antum, mau diambil dalam 1 jam lagi, antum sikat ciloknya. Antum makan berarti enggak amanah. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau titipan, pinjaman, perkontrakan ini termasuk perkara yang ada amanah di situ. Bal hattal kalam idza amanaka alaih. Bahkan ucapan pun kalau amanah jangan antum mengingkarinya. Jangan antum barakallahu fikum mengkhianatinya. Ana amanahkan, tolong ucapan ini jangan disebar ke mana-mana. Kata si B, siap kata si B. Si A ngomong sama si B, ya si B, ana amanahkan ucapan ini hanya untuk antum saja. Jangan disampaikan ke siapapun. Kata si B, siap katanya. Si B akhirnya ngomong ke si T. Tak kasih amanah ya, antum jangan ngomong ke siapapun ya. Kata si T, siap katanya. Akhirnya tersebar kemana-mana. Kalau amanah itu barakallahu fikum, kalau cuma 2 orang ya 2 orang saja. Paham ya? Rahasia itu harus 2 orang, itu paling banyaknya. Lebih dari 2 orang biasanya tersebar kemana-mana itu kalau yang namanya apa? Rahasia. Amanah juga sama. Amanah kalau suatu ucapan diamanahkan, dijaga baik-baik amanah tersebut. Dan lihat, fal wajib an tu'addil amanata, maka yang wajib adalah menunaikan, menyampaikan amanah tersebut. Wa lihadza qala ulama, oleh karena ini para ulama mengatakan idza qala lakar rajul abligh salami fulanan, penting apabila ada orang mengatakan sampaikan salamku untuk si fulan. Biasanya orang kan enggak amanah di sini. Nanti tolong sampaikan salamnya untuk ustadznya. Iya. Sampai sepekan 2 pekan enggak sampaikan sama dia. Paham ya? Tolong sampaikan salamku untuk si fulan ya. Iya katanya. Sampai setahun baru sampaikan. Itu kurang amanah. Ini termasuk amanah. Jadi kalau antum belum mampu ya, paling-paling antum mengatakan insyaallah ana sampaikan. Paham ya kalau ketemu. Karena kadang enggak ketemu kan? Kita lihat. Fakult, kemudian kemudian apa? Fakulta kamu mengatakan af'al insyaallah. Sampaikan salamku untuk si fulan ya. Kemudian kamu mengatakan af'al insyaallah. Aku lakukan insyaallah.
Aku sampaikan insyaallah. Fa innahu yajibu 'alaika an taqul salam, maka wajib atasmu untuk menukilkan, menyampaikan salam tersebut. Wajib. Paham ya? Wajib menyampaikan salam karena apa? Sudah amanah gitu loh. SMS, settingan misalkan, tolong nanti sampaikan salamku untuk si fulan ya. Ya insyaallah. Sampaikan, itu amanah. Kalau antum sudah menjawab ya insyaallah. Kecuali antum ada ikatan. Ikatan dalam artian ada syarat. Insyaallah kalau ketemu. Nah, itu masih penting. Berarti kalau enggak ketemu, dia enggak ada dosa kalau enggak menyampaikan. Karena syaratnya apa? Kalau ketemu gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kalau ketemu baru barakallahu fikum baru disampaikan. Tapi kalau enggak ketemu kan enggak perlu menyampaikan. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Barakallahu fikum, li'anna alladzi qala laka dzalika ammanak, dikarenakan orang yang mengucapkan tersebut kepadamu dia telah mengamanahkan kepadamu. Amanah apa di sini? Salam. San, tolong nanti sampaikan salam ana buat abi antum ya. Kalau antum bilang ya sampaikan nanti gitu loh. Paham ya? Kecuali antum ya kalau ketemu. Nah, berarti otomatis kalau ketemu baru sampaikan, kalau enggak ketemu enggak nyampaikan enggak masalah karena ada lafaz di balik itu semuanya. Paham ya? Contoh yang lain kita lihat sini nanti. Kata beliau, fa illam taqbal iblagh salamih, jika kamu tidak menerima penyampaian salamnya, fala yulzimuk, maka tidak mengharuskan kamu untuk menyampaikannya. Paham belum? Jadi kalau dia ngomong tolong sampaikan salamku buat si fulan ya, antum enggak nerima amanah tersebut, berarti antum enggak wajib menyampaikan. Tapi kalau nerima iya insyaallah sampaikan itu loh. Paham maksudnya ya? Kadang kan orang bermudah-mudahan masalah ini. Ya sampaikan tapi enggak sampai-sampaikan, sebulan sepekan baru sampaikan. Nah, kita lihat sini. Walihada yanbaghi lil-insan idza wadda'a ahadan yatawajjah ila baladin an la yaqul sallim li 'alal jama'ah aw 'ala talabah aw ma asbah dzalik. Nah, oleh karena ini kata beliau, yanbaghi selayaknya untuk seseorang idza wadda'a ahadan, apabila pamitan dengan seseorang yang yatawajjah, yang dia ingin pulang ke kampungnya, ila baladin an la yaqul, hendaknya dia enggak mengatakan, enggak usah mengatakan sallim li 'ala fulan 'alal jamaah, titip salam ya buat jamaah, buat ahlus sunnah di sana. Ala talabah, titip salam ya buat para santri. Aw ma asbah dzalik. Ini enggak perlu antum ngomong itu, enggak perlu. Kenapa? Li'annahu yuharrid sahibah. Dikarenakan seperti ini memberatkan, nah barakallahu fikum, 6 orang yang dititipin salam tadi itu. Paham belum? Jadi antum kalau misalkan ada orang mau pamitan mau pulang ya cukup didoakan enggak, bagaimana kalau pamitan. Enggak perlu tolong sampaikan salamku buat si fulan ya, buat syekh fulan, buat ustaz fulan, buat para santri ya. Itu terlalu memberatkan karena amanah gitu loh. Belum tentu dia sampai rumah ingat gitu loh. Paham belum? Biasanya orang kan kalau di pondok lama setahun 2 tahun dia mau pulang itu biasanya mau ngapain? Karena kangen orang tuanya, karena mungkin mau ketemu orang tuanya sehingga fokusnya ke situ. Ketika dititipin salam khawatir enggak sampai gitu loh. Jadi enggak perlu antum ngomong salam ya buat si jamaah sama ikhwah talabah sana misalkan. Kalau zaman sekarang mungkin lewat SMS, ya kan? Kalau zaman dahulu kan seperti itu berat itu loh, karena belum tentu ketemu. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Nah, in qabila tahammal mas'uliyah. Kalau dia menerima amanah salam tadi itu berarti dia memikul tanggung jawab. Tahammala al-mas'uliyah, memikul tanggung jawab. Wa in rafadha rubbama yaskhut sahibuh. Kalau dia menolak bisa jadi apa? Orang yang nitip salam tadi murka. Wah, titip salam aja enggak mau. Salam enggak bayar juga, enggak modal juga, keluar modal masa enggak mau. Marah-marah dia. Tapi seharusnya enggak perlu seperti itu. Kita lihat, walakin yaqul, akan tapi dia mengucapkan sallim li ala man sa'ala anniha. Penting kalau ini. Ini umum. Sampaikan salam. Nah, barakallahu fikum dariku setiap orang yang bertanya tentang aku. Jadi kalau enggak bertanya tentang dia enggak usah nyampaikan salam itu loh. Kalau bertanya tentang dia baru saya salam. Si fulan bagaimana di pondok Darut Taqwa? Si fulan siapa? Mahmud tuh, Mahmud tuh suka melanggar peraturan dia Mahmud itu. Kalau tidur bangunnya susah misalkan. Paham ya? Nah, kalau adzan pertama harus dibangunin dulu misalkan. Kemudian kalau belanja ke toko enggak bayar kadang misalkan Mahmud. Contoh aja misalnya Mahmud misalnya ada, nah itu berarti kan karena ditanyakan tentang keadaannya, sampaikan itu. Oh, dia kemarin Mahmud titip salam, nah gitu. Paham ya? Karena apa? Karena ditanya tentang dirinya. Kalau enggak ditanya, berarti enggak itu. Ini penting sekali nih ya. Jadi sallim li ala man sa'ala anni. Ayo, sampaikan salam. Nah, barakallahu fikum atas orang yang apa? Menanyai tentang diriku. Fa idza qala dzalika, kalau dia mengatakan seperti itu, sara idza su'ila tadzakkar. Ya kan? Kalau ditanya baru ingat.
Fayaqul fulan thayyib, yusallim alaik. Ini seringnya orang Arab seperti ini. Fulan thayyib, yusallim alaik. Si fulan masyaallah bagus dia. Dia nyampaikan salam kepadamu. Biasanya kalau ditanya kan lupa. Paham ya? Jadi Mahmud itu, barakallahu fikum, contohnya Mahmud itu berada di salah satu ma'had pondok pesantren. Punya teman namanya Humaid. Humaid ini pulang kampung gitu loh. Paham ya? Kemudian Mahmud ngomong, "Humaid, nanti kalau ada yang tanya tentang ana, sampaikan salam buat dia ya." Kata Humaid, "Ya, siap," katanya. Humaid pulanglah ke kampung. Wah, puasa sepekan, 2 pekan, 3 pekan, ketemu ikhwah-ikhwah di sana. Ternyata ada ikhwah namanya, barakallahu fikum, barakallahu fikum, namanya Hamid. Namanya Hamid. Hamid tanya, "Humaid, bagaimana Mahmud di pondok sana?" Oh, Mahmud tuh Masya Allah dia kalau masalah hafalan kuat sekali hafalannya, semangat sekali menghafal, tapi kalau beli ke warung atau kadang enggak bayar ya. Oh ya. Nah, barakallahu fikum contohnya gitu. Wah, berarti bagaimana? Kalau sehat-sehat badannya kekar, pendek kekar itu ya. Nah, oh iya Mahmud, salam buat antum kemarin. Hamid, kata Humaid. Karena Hamid ingatnya setelah ditanya tentang Mahmud tadi sama Hamid tadi. Paham belum? Itu contoh aja. Mahum insyaallah ya. Wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau di sini? Barakallahu fikum. Idza kana al-insanu 'alaihi dainun li fulan mi'atal alf. Kalau ada orang atau apabila seorang dia punya hutang kepada si fulan 100.000, hutangnya 100.000. Wa kana qad auda'a alladhi lahu 100.000 wa di'atan 100.000. Dan saat itu, barakallahu fikum, orang tersebut menitipkan kepada seseorang dengan suatu titipan 100.000. Paham ya? Fa dhahaba ar-rajulul matlub ila talib. Kemudian apa? Pergilah orang yang diminta tadi kepada orang yang meminta. Wa qala a'tini al-amanah allati auda'tuka iyyaha wa hiyal mi'alaf. Berikanlah kepadaku amanah yang aku telah menitipkan kepadamu, yaitu 100.000. Fa'angkar, dia mengingkari. 100.000 yang mana? Anda enggak pernah merasa antum menyimpan dan enggak pernah merasa antum menitipkan uang? Mengingkari dia. Fahuna takunul bayyinah 'alal mudda'i. Di sini berarti apa? Bukti diwajibkan atas orang yang mengaku-ngaku atau yang mengklaim tadi itu. Mana uang 100.000 yang dulu tak dititipkan ke antum? Ana enggak pernah megang kok. Antum enggak pernah titipkan ke ana. Ini buktinya kertas ini. Misalkan ada bukti kertasnya ini, misalkan bukakan. Oh iya ana lupa, itu sudah tak pakai, udah ganti gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lagi fa naqulu lahu i'ti bisyuhud. Kita katakan kepada dia, datanglah saksi-saksi ala annaka a'tait fulanan alaf. Kalau pakai saksi ini ya, pakai saksi orang manusia itu, kalau pakai bukti tulisan ya udah cukup, enggak perlu pakai orang lagi. Paham ya? Selama itu akurat ya. Nah, datanglah saksi bahwasanya kamu telah barakallahu fiikum memberikan titipan fulan uang tersebut pada si fulan 100.000. Wa illa fala syai'lak. Kalau tidak demikian, kamu tidak dapat apa-apa. Kata qadhi seperti itu. Apa maksudnya? Harus dikelirkan terlebih dahulu benar atau tidak. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Fa in qala, jika dia mengatakan ma'indi bayyinah, aku enggak punya bukti. Qulna ya halif ar-rajul idan. Kalau kamu enggak punya bukti, sumpah. Berani enggak? Sumpah. Fa halafa. Kemudian dia sumpah bi annahu ma'atahul amanah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Berarti apa? Yang satunya tadi yang mengingkari tadi sumpah, kamu sumpah karena kamu mengingkari. Akhirnya dia sumpah bahwasanya dia bersumpah bahwasanya tidak ada seorang pun yang memberikan amanah kepada dia. Demi Allah, billahi wa tallahi, wallahi ya billahi wa tallah, enggak ada seorang pun yang ngasih amanah titipan kepadaku. Wa fi dhimmatil mudda'i lil halif bi'al alaf. Sekarang berada dan pada tanggung jawab al-mudda'i yang mengaku-ngaku tadi itu untuk orang yang sumpah tadi itu 100.000. Fa hal naqul ijhad alladhi 'indak? Apakah perlu kita katakan ingkarilah sekarang yang ada di sisimu, li'anna ar-rajul khanak, karena dia mengkhianatimu. Nah, fa khunhu aw la yajuz. Maka karena dia mengkhianatimu, kamu harus berkhianat sama dia atau enggak boleh? Maksudnya gini loh. Kalau dikhianati sama orang, boleh enggak kita membalas dengan khianat juga gitu loh? Paham belum? Atau dibiarkan saja? Antum dikhianati sama orang. Paham ya? Apakah boleh kita membalas dengan pengkhianatan juga gitu loh? Nah, atau la yajuz atau enggak boleh? Kita lihat sini. Naqul la yajuz. Kita katakan enggak boleh. Bal
Naam, au fi hidainah. Bahkan apa? Penuhilah, sempurnakanlah, bayarlah apa? Hutangnya. Wa amma wadi'atuk allati jahadaha, adapun titipanmu yang sudah dia ingkari tadi, fa hisabuhu 'ala Allah, itu nanti urusannya, perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Jadi hutangnya tunaikan dulu hutangnya. Kemudian yang dititipkan tersebut karena dia yang dititipin enggak ngaku atau berkhianat, atau orang yang dijadikan perantara itu berkhianat, urusannya itu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kata beliau, idan idza khanaka ahadun fi muamalatin fala takhunhu. Penting ini, sabar. Apabila ada orang yang berkhianat kepadamu dalam suatu muamalah, jangan kamu berkhianat kepadanya. Sabar. Paham belum? Contohnya A, B, C. Si A nitip uang kepada si B untuk dikasihkan kepada si C. Paham belum? Si A nitip uang kepada siapa? Si B agar dikasihkan kepada si C. Kata si B siap, ternyata uangnya enggak sampai kepada si C. Si B berkhianat itu loh. Dititipin uang 50 juta untuk dikasihkan sama si C, malah sama si B dibelikan apa? Karimun untuk pribadi lagi. Paham ya? Nah di situ kan berkhianat. Nah, apakah boleh si A membalas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan juga itu loh. Kita lihat. Idan idza khanaka ahadun fi muamalatin fala takhunhu. Jika demikian, apabila ada salah seorang yang berkhianat kepadamu dalam masalah muamalah, maka jangan kamu berkhianat kepadanya. Adil amanah wasduq. Tunaikan amanahnya dan jujurlah. Paham ya? Enggak perlu antum membalas dengan pengkhianatan. Biarkan orang yang berkhianat. Wa idza kana qad khanaka fa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Kalau seandainya dia telah berkhianat kepadamu, maka perhitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala wa la takhun man khana fa huwa qad halak. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang telah berkhianat karena sungguh dia telah binasa. Ai khasir, rugi, bangkrut. Fayakunu al-wizru alaihi wa anta lakal ajr, masyaallah. Dosanya itu nanti kembali ke orang yang berkhianat itu dan kamu mendapatkan pahalanya. Faham maksudnya ya? Nah, dia mendapatkan dosanya sedangkan yang sabar tadi mendapatkan pahalanya. Wa bihadil qa'idah tastaqim ahwalun nas. Wa bihadil qa'idah tastaqimu ahwalun nas. Dan dengan kaidah ini sempurnalah keadaan manusia. Walau qulna, kalau seandainya kita katakan kullu man khanaka fakhunhu, setiap orang yang berkhianat kepadamu maka khianatilah. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu, lakanan nasu yakhunu ba'dhum ba'dha. Niscaya manusia akan saling berkhianat. Niscaya manusia apa? Akan saling berkhianat sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya kalau kita perbolehkan atau kita buka pintu pengkhianatan dari itu. Naam. Fataksur al-khiyanat wa tufsid al-umur. Akhirnya banyaklah pengkhianatan dan rusaklah perkara-perkara ini. Paham ya? Terutama di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, barakallahu fatakunu ba'di sanawatun khadda'ah. Akan datang nanti setelahku tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Apa lafaz berikutnya? Nah, wa yukhawwan fihal amin, wa yu'taman fihal kha'in, wa yusaddaq fihal kadhib, wa yukadzab fihal shadiq. Wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Artinya apa? Dengan semakna Rasulullah SAW menyatakan akan datang setelahku nanti tahun-tahun yang penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kedustaan. Paham ya? Penuh dengan penipuan. Orang yang jujur dibilang apa? Pendusta. Orang pendusta dibilang jujur. Orang pengkhianat dibilang terpercaya. Orang percaya dibilang pengkhianat. Dan di tahun-tahun tersebut berbicara ar-ruwaybidah. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, ma ar-ruwaybidah? Wahai Rasulullah, apa itu ruwaybidah? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah, yaitu orang yang dungu dan bodoh tapi berbicara untuk kepentingan umum. Itu berbahaya sekali, barakallahu fikum. Kita lihat lagi, barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa jaa fil hadits sahih, dan datang di dalam hadis yang sahih, addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanak. Masyaallah. Artinya apa? Tunaikanlah amanah kepada orang yang dia telah mengamanahkan kepadamu. Dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Masyaallah. Nah, wa hadhil mas'alah saqilatun 'ala at-tamma'in wa al-shuh.
permasalahan yang sangat berat sekali untuk orang-orang yang mereka tuh rakus terhadap harta dan orang-orang yang pelit sangat. Syuh itu pelit yang sangat. Fattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Paham ya? Hati-hati, hindari asyuh. Karena asyuh adalah apa? Adalah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Apa itu asyuh? Syadidul bukhl. Paham ya? Syuh itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum sifat pelit yang sangat. Fayaqulun, mereka mengatakan kaifa ukirlahu bidaini wa huwa ankar al-wadi'ah allati 'indah. Bagaimana aku mengakui untuknya dengan suatu hutang padahal dia mengingkari titipan yang aku titipkan di sisinya. Fataqul na'am. Fanaqul, katakan na'am, adil amanah. Tunaikan amanahnya. Enggak usah dibalas dengan pengkhianatan. Wastasnal mu'allif min hadza, dan mu'allif mengecualikan masalah ini. Dikecualikan dalam artian apa? Dalam artian na'am barakallahu fikum, boleh meminta haknya, boleh juga apa? Na'am meminta haknya. Kalau yang pertama tadi kan enggak boleh dibalas dengan pengkhianatan. Ternyata ada juga di situ kalau orang diamanahi dengan secara syariat, dia belum menunaikan amanahnya, boleh kita minta haknya. Contohnya, antum ketika bertamu, mahum Bang, ketika bertamu orang yang pemilik rumah, sahibul bait, punya amanah enggak dia? Punya amanah enggak? Punya amanah. Apa amanahnya? Menjamu tamu. Antum datang kepada tuan rumah namanya Mahmud. Pakai Mahmud terus enggak, masakannya orangnya enggak ada di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum ziarah, berkunjung, bertamu di rumahnya Mahmud. Mahmud pemilik rumah sahibul bait. Nah, pemilik rumah ini punya amanah enggak? Amanah. Apa amanahnya? Apa amanahnya dalam hadis itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, di sini amanah dari syariat langsung. Kalau pemilik rumah kedatangan tamu, menjamu tamunya. Ternyata jamaah yang datang tadi 3 orang tadi misalkan ke rumah Mahmud enggak dijamu itu loh. Dia boleh nuntut haknya. Mahmud, mana ini hidangannya kalau enggak ada Mahmud? Sabar dulu baru dimasak, kata Mahmud. Intinya Mahmud itu apa? Punya amanah, harus mengkelirkan, harus menyelesaikan, menunaikan amanahnya, itu menjamu tamu. Paham ya? Berapa hari untuk menjamu tamu yang disyariatkan? 3 hari. Selebihnya bagaimana Bang? Mau ngasih silakan, enggak ngasih ngarahkan itu loh. Maksud mengarahkan? Kalau ngasih silakan, kalau enggak ngasih ngarahkan. Ngarahkan apa Bang? Mengarahkan ke warung yang lain, tempat yang lain. Maksudnya itu diarahkan kalau misalnya mau belajar sana ada. Paham seperti itu. Tapi kalau 3 hari tersebut, ya harus kita tunaikan. Walaupun sederhana, seadanya, secukupnya. Ada daging, makan daging. Ada ayam, makan ayam. Ada telur, makan telur. Adanya dadar tempe masuk juga di situ. Intinya apa? Menjamu tamu. Enggak usah terlalu berlebihan, jamu tamu. Karena tamu itu ketika dijamu senang dia. Nah, barakallahu fikum, berbeda kalau dicuekin atau yang semisalnya. Mungkin itu yang ana ambil pada kesempatan ini karena ada keperluan yang mendadak. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.